Orang itu ingat bahwa Tama baru saja menepuk bahunya sendiri, jadi dia bertanya tanpa sadar, "Mungkinkah? Mungkinkah Anda baru saja menepuk kami, dan Anda membantu kami untuk merawat bahu kita? Apakah racunnya sudah sembuh?" Tama sedikit mengangguk. Pria itu bertanya dengan takjub, "Tidak ada obat untuk racun semacam ini. Bagaimana Anda melakukannya?" Tama berkata sambil tersenyum, "Alasan mengapa tidak ada obatnya adalah karena racun yang tersisa di tubuhmu bukanlah racun yang nyata, tetapi energi yang tidak dapat kamu kendalikan. Karena kamu tidak dapat mengendalikannya, kamu harus dikendalikan olehnya." Ekspresi ketujuh orang itu terkejut sekaligus bahagia, dan pada saat yang sama, mereka lebih kagum pada Tama. Meskipun kata-kata Tama sedikit, kata-kata itu mengungkapkan hubungan hierarkis. Kekuatan penjaga kavaleri ini lebih lemah dari energi di tubuh mereka yang telah mengendalikan mereka, dan energi ini lebih lemah dari kekuatan Tama. Oleh karena itu, bagi mereka, Tama adalah langit-langit terkuat dalam semua kognisi mereka pada tahap ini. Pemimpin anggota itu berdiri dari kursi, mundur selangkah, berjalan mengitari kursi, berlutut di depan Tama, dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, Tuan, karena telah menyelamatkan hidupku." Keenam orang lainnya segera bangkit, mundur, dan berlutut tanpa pikir panjang, dan serempak berkata, "Terima kasih, Tuan, karena telah menyelamatkan hidup kami." Tama sedikit mengangguk, dan berkata kepada beberapa orang, "Bangun, duduk dan bicarakan tentang pemahaman kalian tentang organisasi itu, dan lihat apakah kalian dapat memberikan beberapa petunjuk berharga." Pria itu segera mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan tahu segalanya dan kami akan mengatakan segalanya." Tama memandang Duncan Allen dan berkata, "Inspektur Duncan Allen, apakah Anda punya pertanyaan?" Duncan Allen berkata tanpa berpikir, "Saya punya banyak pertanyaan." Tama mengangguk, "Kalau begitu silahkan Anda bertanya." "Baik." Duncan Allen segera mengambil buku catatannya. Selama percakapan Tama dengan beberapa orang barusan, dia sudah membuat daftar pertanyaan yang ingin dia ketahui. Beberapa pertanyaan pertama sebenarnya ditanyakan oleh Tama ketika dia berada di Nordic Bergen, seperti identitas mereka, kebijaksanaan, lokasi residen, dan beberapa informasi spesifik tentang residen. Ketujuh orang ini secara alami mengatakan semua yang mereka ketahui sekaligus. Duncan Allen mendengarkan dengan seksama, dan setelah mereka selesai memperkenalkan situasi dasar, dia bertanya, "Bagaimana struktur organisasi di Siprus, kalian para penjaga kavaleri?" Pemimpin mereka menjelaskan, ada 271 penjaga kavaleri, dibagi menjadi 3 bagian, kiri, tengah, dan kanan, dengan 90 orang di setiap bagian, dan 3 batalion di setiap bagian, 30 orang di setiap batalion. Setiap batalion dibagi menjadi 3 tim, setiap tim memiliki 10 orang, dan ada seorang komandan. Di bawah ini adalah komandan bagian dari 3 bagian, komandan batalion dari 9 batalion, kapten dari 27 tim, komandan batalion dari batalion pertama komandan. Saat dia berbicara, dia terus memperkenalkan. Selain itu, ada seorang utusan komisaris dan 5 penjaga pribadi di sebelah utusan komisaris, tetapi mereka adalah anggota dari sistem lain. Status mereka jauh lebih tinggi dari kita. Duncan Allen bertanya kepadanya, "Seperti apa posisi resmi komisaris?" Pria itu menjawab, "Komisaris adalah komandan tertinggi dari seluruh stasiun, yang bertanggung jawab atas kekuatan hidup dan mati setiap orang di seluruh stasiun." Duncan Allen mengerutkan kening dan bertanya, "Komisaris, komandan, penjaga kavaleri, istilah-istilah ini tampaknya sudah sangat tua. Dari mana asalnya?" Pria itu menjelaskan,
Semuanya berasal dari sistem militer dari kerajaan di Indonesia waktu dulu. Duncan Allen berseru, organisasi Anda ini mungkin bertahan dari kerajaan Indonesia hingga hari ini. Pria itu berkata, sejujurnya, sejarah orang mati yang dimanipulasi dan diperbudak sendirian memiliki sejarah yang dapat dilacak setidaknya 300 tahun. Jadi waktu ketika organisasi itu didirikan mungkin benar-benar di kerajaan Indonesia. Tapi saya hanya berspekulasi tentang ini. Saya tidak terlalu yakin dengan situasinya. Duncan Allen tidak bisa menahan nafas. Lalu dia menenangkan diri dan bertanya lagi, lalu apakah kamu memiliki informasi identitas komisaris itu? Tidak. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, struktur internal kelompok organisasi ini sangat ketat. Meskipun kami penjaga kavaleri memiliki status lebih tinggi daripada prajurit yang mati, kami masih menjadi objek perbudakan organisasi. Kami mengikuti perintah setiap hari. Saya tidak tahu identitas spesifik komisaris. Duncan Allen mengatupkan bibirnya dan bertanya lagi, jika kita membagi kekuatan, kelompok mana yang paling kuat di antara komisaris, pengawal pribadi komisaris, penjaga kavaleri, dan tentara yang tewas? Pria itu berpikir sejenak dan berkata, kami belum pernah melihat komisaris dan pengawal pribadinya menyerang. Tetapi kekuatan kami umumnya lebih kuat daripada prajurit yang tewas, karena kami menonjol dari prajurit yang tewas. Duncan Allen bertanya kepadanya, apakah kamu, seorang penjaga kavaleri, sering melakukan misi? Pria itu menjawab, penjaga kavaleri hanya melakukan tugas darurat. Saat dia mengatakan itu, dia lebih lanjut memperkenalkan, misi normal biasanya dilakukan oleh prajurit korban mati. Kami akan memilih mereka untuk melakukan misi terlebih dahulu, kemudian membuat mereka sangat tidak sadarkan diri sebelum keberangkatan, dan kemudian menyerahkannya kepada tukang pos untuk mengangkut mereka ke tempat di mana misi akan dilakukan. Tetapi waktu persiapan semacam ini relatif lama, dan tidak ada waktu untuk keadaan darurat. Jadi jika ada keadaan darurat, kami penjaga kavaleri akan bertanggung jawab. Duncan Allen bertanya lagi, kalau begitu tolong jelaskan kepadaku semua detail misi yang kamu terima kali ini. Pria itu memikirkannya sejenak, dan berkata dengan lugas, kami baru saja menerima misi sementara beberapa jam sebelum keberangkatan. Utusan komisaris memberikan gambar 8 orang Nordik kepada utusan komando. Berdasarkan karakteristik fisik, 7 di antaranya kami dipilih. Setelah makeup ditambang tembaga, dia memimpin tim dan naik pesawat ke Bergen. Duncan Allen tiba-tiba merasa sedikit rumit. Dia berkata kepada Tama, Tuan Renza, struktur organisasi ini ketat, dan isolasi informasi antara setiap lapisan sangat baik. Bahkan penjaga kavaleri, semua informasi orang dalam yang dia tahu terbatas pada stasiun mereka dan beberapa stasiun. Itu bisnis penipuan, dan hampir tidak ada yang lain. Jika Anda melihatnya seperti ini, jika Anda ingin mengetahui informasi lebih dalam, Anda harus menemukan komisaris. Tama mengangguk, dan berkata lagi, komisaris mungkin tidak mengetahui banyak informasi berharga. Duncan Allen tiba-tiba teringat sesuatu, dan dengan cepat bertanya kepada Tama, Tuan Renza, Anda baru saja mengatakan bahwa racun di tubuh mereka perlu diminum secara teratur untuk menunda serangan, bukan? Tama sedikit mengangguk, itu benar. Duncan Allen bertanya lagi kepada Fionn, kalian orang mati yang tinggal di dekat Sri Lanka juga perlu minum obat secara teratur, bukan? Fionn mengangguk jujur dan berkata, ya, Detektif Duncan Allen. Duncan Allen kemudian memandang penjaga ksatria dan bertanya kepadanya, bagaimana kamu mendapatkan obat yang kamu minum setiap minggu? Apakah ada cadangan dalam jumlah besar di tambang tembaga, atau akankah seseorang datang untuk mengirimkannya sesekali? Pria itu buru-buru berkata,
Obat-obatan dikirim secara teratur, dan semuanya diangkut oleh kapal barang antara kami dan Turki. Persediaan dalam jumlah besar yang kami butuhkan juga dikirim melalui kapal barang. Duncan Allen mengangguk, dan bergumam, artinya, jika ada cara untuk menghentikan pasokan penawar, maka semua tentara yang mati dan semua penjaga kavaleri di seluruh garnisun tidak akan bertahan selama 7 hari. Bukan? Punggung pria itu terasa dingin, dan dia berkata tanpa sadar, secara teoritis, memang begitu, tetapi Anda tidak bisa melakukan itu. Duncan Allen memandangnya dan berkata dengan ringan, saya baru saja mengajukan kemungkinan ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.